Sepanjang Januari hingga Desember 2024 terdapat 80.000 pekerja terkena PHK. Sobat Nawik Rama TV Indonesia, sekarang sedang tidak baik-baik saja. PHK di Indonesia makin menggila, ribuan pekerja terpaksa kehilangan penghidupan, dan tren ini terus memburuk. Apakah Anda merasa aman di pekerjaan Anda saat ini? Faktanya, angka PHK terus melonjak tidak hanya di sektor manufaktur, tetapi juga di bidang lain yang tak terduga. Peneng sebenarnya tadadan, apakah ini hanya masalah ekonomi global, atau ada kebijakan tersembunyi yang semakin memperparah situasi? Anda harus tahu jawabannya sebelum terlambat. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia semakin meningkat. Memasuki kuartal terakhir tahun 2024, sebanyak 80.000 pekerja di berbagai sektor telah kehilangan pekerjaan mereka antara Januari hingga Desember, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya tekanan besar terhadap dunia usaha dan ketenagakerjaan. Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan angka PHK tertinggi, sementara sektor manufaktur masih mendominasi jumlah pekerja yang terdampak. Industri pengolahan yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari sisi penurunan permintaan ekspor maupun daya beli masyarakat yang semakin melemah. Sektor manufaktur, terutama di industri tekstil dan alas kaki, mengalami perlambatan yang sangat signifikan akibat dari ketidakpastian global yang diwarnai oleh perang di Ukraina dan Timur Tengah, serta kondisi ekonomi Amerika Serikat yang sedang melemah. Di samping itu, sektor jasa dan pertanian juga tak luput dari dampak buruk situasi ekonomi. Semua ini memperparah badai PHK yang terus menghantui tenaga kerja di Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, mengungkap ada 80.000 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Desember 2024. Jumlah ini diklaim melonjak dari tahun lalu sebanyak 60.000 orang terkena PHK. Wamenaker juga mengungkap ada temuan 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. 80.000-an, ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Jika PHK terus terjadi, perekonomian Indonesia menghadapi risiko besar berupa peningkatan angka pengangguran yang dapat berujung pada menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini tidak hanya memperburuk kondisi perekonomian, tetapi juga berpotensi memicu gejolak sosial. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, pemerintah dan dunia usaha harus segera menemukan solusi untuk mencegah eskalasi masalah dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Penciptaan lapangan kerja baru menjadi tugas utama, namun tidak mudah dilakukan di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu meredam dampak PHK tampaknya belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu kebijakan yang sempat memicu kegaduhan di kalangan pekerja adalah program tabungan perumahan rakyat (TAPERA) yang rencananya akan diberlakukan. Meskipun implementasinya ditunda, kebijakan tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan pengusaha. Kebijakan lain seperti penetapan kadar gula, garam, dan lemak dalam makanan siap saji juga menambah beban pengusaha yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang mendorong banyak perusahaan untuk mengambil langkah PHK sebagai jalan keluar terakhir. Dalam situasi seperti ini, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Mereka belum menerima kompensasi yang seharusnya menjadi hak mereka. Sebagian dari mereka masih memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Sementara sebagian lainnya masih dalam proses negosiasi dengan pihak perusahaan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja, yang tidak hanya harus menghadapi kenyataan kehilangan pekerjaan, tetapi juga ketidakpastian tentang masa depan mereka. Di sisi lain, program jaminan kehilangan pekerjaan JKP yang dihadirkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi pekerja yang terkena PHK tampaknya belum berjalan optimal. Meskipun ribuan pekerja telah mengajukan klaim JKP, jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan total korban PHK yang ada. Salah satu alasan rendahnya jumlah klaim adalah kurangnya informasi tentang cara mengakses program tersebut. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi syarat untuk mengklaim JKP. Tantangan lainnya adalah minimnya peluang kerja bagi pekerja yang telah terkena PHK. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berupaya mendorong program pelatihan ulang skilling dan peningkatan keterampilan upskilling bagi para pekerja.
Namun sebagian besar pekerja lebih memilih untuk menerima pesangon secara utuh agar dapat membuka usaha kecil atau sekadar bertahan hidup hingga mereka menemukan pekerjaan baru. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, banyak pekerja yang menghadapi dilema antara meningkatkan keterampilan atau sekadar bertahan di tengah ketidakpastian. Di tengah tren PHK yang terus meningkat, upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian melalui kebijakan insentif tampaknya belum mampu meredam gejolak yang ada. Kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, seringkali justru membebani dunia usaha. Tekanan dari sektor-sektor industri yang mengalami perlambatan, ditambah dengan kebijakan yang tidak berpihak pada pengusaha, menyebabkan PHK terus berlanjut tanpa adanya tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Peringatan dari pemerintah tentang potensi hilangnya lebih dari 85 juta pekerjaan pada 2025. Karena peningkatan otomasi hanya memperburuk kekhawatiran. Dunia usaha dihadapkan pada dilema besar di mana mereka harus menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan menjaga keberlangsungan usaha, sementara pada saat yang sama menghadapi tekanan dari kebijakan yang kurang mendukung. Ini adalah situasi yang sangat kompleks dan menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menemukan solusi yang dapat mencegah ledakan PHK yang lebih besar di masa depan. Pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang tepat untuk meringankan beban dunia usaha, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak oleh perlambatan ekonomi global. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memberikan insentif yang lebih spesifik dan terukur, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan tidak menambah beban baru bagi pengusaha. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat koordinasi antar kementerian untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, pemerintah juga harus lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Peningkatan otomatisasi memang tak terhindarkan, namun penciptaan lapangan kerja baru harus tetap menjadi prioritas utama. Dengan menciptakan peluang kerja di sektor-sektor yang sedang berkembang, seperti teknologi, industri kreatif, dan energi terbarukan, pemerintah bisa mengurangi dampak PHK yang semakin meluas. Namun semua ini hanya akan berhasil jika didukung oleh komitmen dari semua pihak. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus bergandengan tangan dalam menghadapi krisis ketenaga kerjaan ini. Dialog yang konstruktif dan komitmen untuk mencari solusi bersama adalah kunci untuk mengatasi badai PHK yang sedang melanda Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan perekonomian Indonesia bisa kembali pulih dan para pekerja dapat merasa aman dari ancaman PHK yang terus membayangi. Sobat Nawikrama TV, kita telah membahas semakin mengkhawatirkannya badai PHK di Indonesia. Menurut Anda, apakah kebijakan pemerintah saat ini mampu menyelamatkan dunia kerja dari ancaman yang lebih besar? Bagikan pandangan dan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama teman-teman kita. Terima kasih telah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.